Detik-detik tanah longsor nyaris menimbun rumah terekam kamera warga di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sementara banyaknya tanah longsor dan terban yang belum tersentuh alat berat mengakibatkan ribuan warga Agam masih terisolir di jorong-jorong di beberapa kecamatan. Kamera warga merekam detik-detik tanah longsor disertai pohon tumbang yang nyaris menimpa rumah warga di Jorong Patapayan, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Material longsor menutup badan jalan dan memutus akses utama Bukit Tinggi menuju Medan dan menghambat pendistribusian bantuan. Petugas menerjunkan alat berat untuk membuka akses jalan. Sejak longsor besar 24 November lalu, ruas air Kijang Harasam putus total sepanjang lebih dari 2 km menutup total akses menuju jalan raya lintas Sumatera. Yang satu tertimpa longsor sehingga tidak bisa dilalui oleh masyarakat sudah sekitar 1 minggu lebih. Yang satu lagi longsor sehingga kampung Harasam itu terisolir. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Agam mencatat per 9 Desember pagi 228 jiwa masih terisolasi. Pemerintah daerah mengimbau warga tetap waspada dan mengikuti arahan petugas selama masa tanggap darurat masih berlangsung. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Zikumbang, iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang kembali melanda Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tingginya intensitas hujan tersebut membuat air sungai Aek Garoga nyaris luber hingga warga panik berhamburan. Air naik. Beginilah detik-detik warga yang berada di posko pengungsian Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, berhamburan menyelamatkan diri. Airnya udah naik, air naik. Hal ini terjadi lantaran air sungai Aek Garoga mendadak naik hingga sebatas jalan. Insiden ini berawal usai kawasan tersebut diguyur hujan deras disertai angin kencang. Saat itu, sebagian warga sempat berteduh di posko pengungsian, sedangkan para operator alat berat tengah memarkirkan alat beratnya. Sementara warga menyelamatkan diri ke tempat yang memiliki lokasi lebih tinggi. Dari Riau, mau ke mana, Bang? Ngerjain jalan. Mau ke? Ngerjain jalan tadi. Oh. Baliknya dari sini. Hujan kayak gini kayak mana nih, Bang? Hingga saat ini, warga belum kembali ke Desa Garoga. Warga khawatir air sungai yang meluap ini membawa material kayu yang masih berserakan di hulu sungai. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagia melaporkan. Setibanya di Rusia, Presiden Prabowo langsung menemui Presiden Putin di ruang Istana Kepresidenan Rusia di Moskow. Dalam pertemuan ini, Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kedua kepala negara tampak terlibat dalam percakapan yang akrab. Pihak Kremlin menyampaikan pembicaraan Prabowo dan Putin berfokus pada isu yang berkaitan dengan kemitraan strategis Rusia-Indonesia. Selain itu, kedua tokoh tersebut juga akan membahas masalah internasional. Sebelumnya, Prabowo baru saja menggelar kunjungan kenegaraan ke Islamabad, Pakistan. Tapi saya terima kasih ucapan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kunjungi Istana Pakistan di Islamabad untuk menerima anugerah penghargaan bintang kehormatan tertinggi. Tiba di istana, Prabowo disambut Presiden Pakistan Asif Al-Zardari. Prabowo dan Al-Zardari kemudian menggelar pertemuan bilateral bersama delegasi masing-masing negara, menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat hubungan yang saling menguntungkan. Dalam rangkaian pertemuan tersebut, Prabowo menerima anugerah penghargaan tertinggi Nissan-e Pakistan yang disematkan secara langsung oleh Presiden Zardari. Nissan-e Pakistan merupakan penghargaan sipil tertinggi yang diberikan untuk pemimpin negara sahabat atau tokoh penting yang dinilai berjasa mempererat hubungan dengan Pakistan. Presiden Prabowo dianggap memiliki peran strategis dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Pakistan.
Presiden Prabowo kini bersanding dengan deretan pemimpin dunia lain seperti Raja Yordania Abdullah II bin Hussein dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Ratusan jiwa terpaksa bertahan di tenda pengungsian yang dibangun swadaya masyarakat di perkebunan sawit Desa Romoh Rayuk, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara. Hampir 2 pekan mereka bertahan di tenda seadanya karena rumah mereka hilang diterjang banjir bandang pada 26 November lalu. Mereka menyambung hidup dengan bantuan swadaya masyarakat. Sejumlah dermawan membantu logistik dan obat-obatan. Kini korban bencana banjir bandang hanya bisa pasrah dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Bahan kalau swadaya masyarakat, bantuan dari masyarakat, beras, seperti layaknya pangan biasa lah. Cuma yang nggak ada ikan ya, kelambu, selop, berarti mesin ya. Kalau memang kita perlukan di sini genset satu ya. Desa Romoh Rayuk, Kecamatan Langkahan merupakan desa terparah terdampak banjir. Sementara seluruh rumah yang berkonstruksi kayu hilang diterjang banjir bandang. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil, iNews melaporkan. Beberapa titik di Kecamatan Tanjung Pura, Sumatera Utara masih terendam banjir. Akibatnya warga mendesak pemerintah menyediakan pompa air untuk mengalirkan genangan air menuju sungai. Beberapa titik di Kecamatan Tanjung Pura, Sumatera Utara masih terendam banjir. Warga mendesak pemerintah menyediakan pompa air untuk mengalirkan genangan air menuju sungai. Ketinggian air antara 60 hingga 80 cm menyulitkan aktivitas warga sejak beberapa hari terakhir. Bahkan genangan air di permukiman warga sudah mulai mengeluarkan aroma tidak sedap, dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit untuk warga. Warga berharap pengoperasian waduk diharapkan menjadi solusi utama untuk membuang genangan air ke Sungai Sei Batang Serangan agar kondisi permukaan kembali normal. Dari Langkat, Sumatera Utara, Muhammad Hijrah Lubis, iNews melaporkan.